Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Boboto, ada sedikit informasi terlebih dahulu. Ini mengenai dengan maraknya konten atau komentar mengenai judi online gitu ya, judol. Nah, di kita pun sekarang sudah menerapkan satu sistem yang mana mudah-mudahan ini sangat mengurangi spam komen judol gitu ya, karena ya ini juga mengganggu lah gitu ya. Selain memang merusak moral, judi online juga sangat dekat ya dengan hal-hal negatif lainnya. Kalau udah judol pasti nantinya pinjol dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini juga untuk membatasi komen atau komentar dari judol ini, kita memberlakukan mulai hari ini itu untuk yang ingin berkomentar harus subscribe dulu teman-teman. Jadi khusus kontennya itu memang yang subscribe bisa berkomentar gitu ya. Jadi ini kita upayakan untuk mengurangi komentar-komentar dari akun-akun judi online teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan lah ini juga bisa dipahami gitu ya, biar sama-sama nyaman. Kita ingin menyaksikan satu kondisi yang memang ya tidak ada sangkut pautnya lah dengan judi gitu ya, atau dengan beberapa hal yang lainnya. Jadi ya mohon maaf atas kebijakan baru dari kami gitu ya, yang mana kita membatasi siapapun yang ingin berkomentar, mangga silahkan, tapi harus subscribe dulu. Karena biasanya kan kalau komentar dari judol ini mereka tidak subscribe, yang nge-spamnya nggak tanggung-tanggung 100 komentar, 150 komentar, sehingga menutupi dari teman-teman yang sudah memang berkomentar secara bijak gitu ya. Jadi sekali lagi mulai hari ini kita membatasi komentar yang memang kita tujukan biar menjaga sama-sama kenyamanan saja gitu ya. Baik teman-teman, ini juga ada hal yang memang perlu teman-teman tahu. Insya Allah nanti sore akan mulai latihan perdana Persib Bandung tentu saja, yang mana ini menarik teman-teman, siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir atau tidak akan hadir lagi di latihan perdana Persib Bandung. Nah, menariknya bahwa menurut Coach Igor adalah semua pemain yang nanti akan ada gitu ya, kecuali pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas tentu saja gitu ya, nanti sebagian besar sudah ada teman-teman. Jadi sampai tadi malam pun ya teman-teman lihat gitu ya, untuk Balsa Sekulit dijemput, yang mana sudah langsung online atau live teman-teman. Jadi sekarang mah sudah sesuatu yang baru diciptakan lagi di Persib Bandung, yang mana setiap pemain baru yang datang dijemput di bandara langsung live teman-teman. Artinya ya memang sudah fix ke Persib Bandung. Kalau masih beberapa musim ke belakang kan ya pemain tuh sampai dengan tanda tangan kontrak itu biasanya masih rahasia, ketika sudah Wilujeng Sumping diumumkan di media sosial barulah diperkenalkan ke publik. Nah, sekarang digerus sedikit demi sedikit untuk pengenalan pemain ini lebih cepat lebih baik katanya, sehingga ya setelah ada Wilujeng Sumping di media sosial langsung manajemen Persib Bandung membuat gebrakan biar teman-teman Boboto juga melihat gitu ya proses dari penjemputan ketika di bandara, lalu penandatanganan kontrak, lalu juga nanti ada sesi wawancara. Nah, ini menarik gitu ya, lebih edukatif lagi ya, mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi untuk kreativitasnya di musim yang akan datang gitu ya teman-teman. Jadi sekarang mah kita setingkat atau selangkah lebih maju daripada tim-tim yang lain, bahwa ya pemain pun merasa dihargai, udah dijemput gitu ya. Banyak bobotoh yang nunggu di bandara. Ini kesan pertama begitu nyampe landing di Indonesia, ini udah berasa banget, waduh, bahwa kita memang menjadi public figure gitu ya. Setelah menjadi pemain Persib mah sudah jadi artis lah istilahnya gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah ya semakin kreatif lagi lah untuk teman-teman di manajemen Persib Bandung teman-teman. Nah, ini juga berkaitan dengan pernyataan dari Coach Igor, yang mana
pemain yang sudah ada dengan kami berarti intinya mah pemain yang sudah fix bergabung dengan Persib Bandung, yang tidak ada berarti belum fix gabung dengan Persib Bandung. Tapi ya ada beberapa pemain yang sebetulnya sudah insya Allah lah sudah akan bergabung dengan Persib Bandung, tinggal nunggu pengumumannya saja. Karena kan ini latihan perdana ini wajibnya untuk pemain yang sudah bergabung gitu ya, yang sudah ada di Indonesia wajib, yang belum ada di Indonesia ya belum wajib tentu saja. Tapi ada juga satu kabar yang memang sepertinya semakin mendekati kenyataan, kemungkinan tidak akan ke Persib Bandung. Ada pemain itu juga, salah satunya pemain diaspora teman-teman gitu ya, atau yang sering teman-teman bicarakan the wait is over katanya gitu ya, atau dengan kode OR. Nah ini sebetulnya OR ini siapa gitu ya, yang banyak disebut OR ini adalah Ole Romeni teman-teman. Jadi Ole Romeni ini apakah akan ke Persib Bandung atau tidak? Nah ini sebetulnya ada beberapa data dan fakta sudah kita bahas jauh-jauh hari juga teman-teman, ya rata-rata 2 mingguan gitu ya. Kita juga pernah membahas Ole Romeni ini di postingan ini gitu ya, atau di video yang kita publis di tanggal 3 Juli 2026 atau di awal bulan Juli ini. Nah di situ juga kita bahas apakah kode OR ini Ole Romeni atau dibalik jadi RO, Ragnar Ratmangun. Nah ini memang yang akhirnya bergabung kan Ragnar, nggak jauh dari itu kan diumumin gitu ya. Nah bagaimana dengan OR ini, apakah Ole Romeni? Nah di postingan kita 3 Juli itu kita sudah memberikan info bahwa Ole sebetulnya ini beberapa tawaran justru datangnya dari Eropa juga, bahkan dari Eredivisie gitu ya, dari klub kasta pertama Liga Belanda yaitu Fortuna Sittard teman-teman. Nah ini yang mana kan sama-sama koneng merenya ininya jersinya, jadi memilih ke sana juga. Tapi kita nggak tahu waktu di tanggal 3 Juli itu Ole memang beneran ke sana atau mempertimbangkan tim yang lain yang mungkin ada tawaran juga, yang kita nggak tahu apakah memang Persib Bandung melakukan penawaran atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas ya Ole ini sepertinya dikabarkan oleh salah satu media Belanda bahwa Ole sudah memberikan sinyal ya mendekat ke Fortuna Sittard. Dan juga kabar terakhir teman-teman ya, Ole juga sudah melakukan medical check up, katanya tinggal ya diumumkan saja gitu ya. Nah tadi malam atau ya tadi malam lah kabarnya bahwa Fortuna Sittard ini kan mulai mengenalkan pemain-pemain barunya gitu ya, salah satunya pemain belakang. Nah di saat pengenalan itu tiba-tiba muncul, entah ini memang disengaja atau ini memang kode dari ya klub Fortuna Sittard sendiri, atau memang ketidaksengajaan bahwa ada nomor 10 di belakang pemain baru yang diperkenalkan oleh Fortuna Sittard ini. Di belakang pemain itu ada nomor 10 dan ada namanya Romeni teman-teman. Apakah memang selanjutnya setelah pengenalan back baru akan diperkenalkan oleh Romeni gitu ya untuk menjadi pemain Fortuna Sittard. Nah ini menarik teman-teman, ini juga memang salah satu hal yang sepertinya tidak akan ke Persib kalau melihat dari fakta dan datanya gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi ya sampai dengan pengumuman pemain baru yang belum diumumkan oleh Persib Bandung ini, ya kita tunggu dulu lah siapa nanti yang akan masuk atau siapa yang memang masih akan ada hatur nuhun gitu ya. Sekali lagi kita sabar dulu saja, kita hanya memberikan fakta dan datanya kepada bobotoh gitu ya. Kalau Ole Romeni ini memang lebih dekat ke klub Eredivisie di Belanda, bukan ke Persib Bandung dengan beberapa data dan fakta yang ada gitu ya. Nah ini juga mungkin OR yang dimaksud bukan Ole Romeni tapi ada nama lain mungkin atau siapa. Nah ini mah mangga saja dengan masih waktunya rumors ini, masih apapun bisa terjadi masuk ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, itu sedikit informasi mengenai pemain yang menurut Coach Igor Tolik yang ada di Bandung, ya berarti itu pemain Persib Bandung. Kalau yang belum ada di Bandung atau belum ada dengan kami, berarti itu masih belum dinyatakan pemain Persib Bandung. Itu saja clue-nya gitu ya. Karena hari ini kebetulan memang weekend atau waktunya santai gitu ya, kita juga
mencoba membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh biar waktunya agak senggang juga untuk beristirahat sambil nunggu siang ya. Kita juga bacakan beberapa salam sapa juga nanti ya. Yang pertama kita mulai dari pertanyaan, pelatih striker ada nggak Kang? Tidak ada pelatih kiper yang khusus. Jadi ya pelatihnya kan hanya kalau asisten pelatih itu hanya Zlatko dan juga Jupe gitu ya. Nah ini tidak ada pelatih kiper khusus, pelatih striker khusus, sehingga mungkin ya di situ juga Zlatko dengan Coach Igor juga mungkin atau dengan Jupe juga memberikan satu arahan terhadap masing-masing posisi pemain mungkin gitu ya. Jadi sudah dirangkum oleh asisten pelatih dan juga ya mungkin nggak berkoordinasi dengan asisten yang lain, dari asisten fisik juga, lalu asisten penjaga gawang juga bisa memberikan pandangannya masing-masing. Jadi ya sampai saat ini belum ada pelatih striker khusus seperti zamannya Boyan Hodak pertama gitu ya, yang membawa siapa namanya itu saya jadi lupa. Ya itulah, jadi ya kalau saat ini tidak ada pelatih striker khusus teman. Waktu itu namanya Goran Paulik, punten. Nah untuk saat ini nggak ada ya. Lalu selanjutnya Kang Roni, maklok ke Amerika acara naon ning nyandak identitas Persib. Maklok ke Amerika mungkin yang kemarin kali ya, yang waktu Piala Dunia awal-awal. Jadi Maklok itu setidaknya kalau nggak salah tuh undangan dari FIFA komite apa gitu ya, untuk setidaknya pembelajaran singkat yang mana untuk menyiapkan seorang pemain sepak bola pada masa pensiun nanti itu mau bagaimana gitu ya, manajemennya di sepak bola tuh bagaimana, lalu juga kalau mau jadi pelatih atau jadi apa gitu ya, masih berhubungan dengan sepak bola. Nah di situ ada pembelajaran singkatnya, makanya Maklok ya kan masih aktif menjadi pemain Persib Bandung, sehingga ya masih membawa nama Persib Bandung teman-teman. Justru ya ini juga untuk Persib Bandung satu keuntungan gitu ya, bisa dikenal juga secara internasional. Jadi waktu itu Maklok hanya memenuhi undangan FIFA untuk ya setidaknya mempelajari bagaimana persiapan seorang pemain setelah pensiun, kurang lebih seperti itu. Kalau yang sekarang mah udah gabung dengan TC di Bali kalau nggak salah teman-teman gitu ya, jadi nggak ada di Amerika lagi. Lalu selanjutnya Kang Roni, Persib main di Shopee Cup, ACL 2 dan Liga apa pakai kostum yang sama? Ini pertanyaan yang bagus nih. Kalau untuk di ACL 2 dan juga di Liga domestik kita atau di BRI Super League jelas berbeda gitu ya, musim kemarin juga berbeda. Nah kalau untuk di Shopee Cup ini juga, di Shopee Cup ini kita masih menunggu teman-teman apakah memang ada jersey khusus atau tidak. Tapi kalau melihat dari peraturan di Shopee Cup-nya ini memang tidak ada gitu ya aturan khusus mengenai jersey gitu. Saya nggak tahu apakah memang akan diterapkan lagi atau tidak, tapi melihat dari klub-klub yang bermain di Shopee Cup, di Shopee Cup itu juga tidak menggunakan jersey khusus. Hanya di situ ada peraturan dari pihak penyelenggara atau dari panpel Shopee Cup-nya yang mana harus menggunakan patch atau emblem gitu ya, tempelan di tangan, entah tangan kiri atau tangan kanan, itu kayak misalkan Shopee Cup gitu ya. Jadi ya bisa menggunakan jersey yang digunakan di liga domestik ya, kayak misalkan inilah ya jersey Persib misalkan gitu ya. Jersey ini bisa digunakan di Shopee Cup dengan tambahan emblem di sininya, katakanlah kan ini kosong nih. Nah, di sininya harus ada Shopee Cup gitu. Nah, itu memang wajib. Jadi ada untuk penunjuk bahwa ya ini sedang ada di gelaran Shopee Cup gitu, teman-teman. Karena ini bukan event resmi dari FIFA, sehingga ya mungkin ya pihak panitia juga tidak terlalu banyak tuntutan gitu ya, hanya mungkin nempelin logo kompetisi mah nggak turnamen mah nggak apa-apa gitu ya. Nah itu yang saya tahu teman-teman. Lalu selanjutnya Kang punten band FIFA kumaha? Masih teman-teman gitu ya, punten ini masih ada band FIFA, bahkan ya saya nggak tahu kapan dicabutnya. Kalaupun memang
apa sesegera mungkin lah sebelum kompetisi dimulai gitu ya, atau sebelum kompetisi yang di bawah FIFA dimulai ya seharusnya sudah dicabut biar semua pemain baru ini bisa dimainkan gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, katanya ada juga yang pertama dari Abah di Cigadung, ada juga Kang Udin Cisaga di Ciamis, ada juga Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga Kang Nanang Tiger Boy Manon Jaya Tasik, ada juga Kang Pepen Ependi, ada juga Bobotoh di Batang Jawa Tengah, ada juga Kang Denny Hermawan Boboko Bandung Selatan, ada juga Kang Apep Rustandi di Sindang Jaya, ada juga Bang Beri di Kiara Condong, ada juga Kang Agus Damen di Pacitan, ada juga Kang Yana di Cibubur Jakarta Timur, ada juga sebentar saya buka dulu. Nah, ini dia. Ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiang Tasik, ada juga Mang Dahya di Limbangan Garut, ada juga Kang Alung Fairlab di Ciampel Karawang Timur, ada juga Bobotoh di Limbangan Sari Cianjur, ada juga Kang siapa ini, Kang Wawan Cidadap Girang di Ledeng Atas, lalu juga Kang Asnur di Gado Bangkong, ada juga Boboto di Sawah Lunto, lalu juga Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga Bobotoh di Ciwaru Kuningan, ada Bobotoh di Panjalu, ada Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, ada Kang Aceng di Depok, ada juga Kang Ahmad Radovik Bomber Talaga Majalengka, ada juga di Karangnunggal Tasik, ada juga Kang Jatman Bonjopi Lapang Gumbira Nagrak Sukabumi, ada juga Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung di Taiwan, ada juga Kang Adul Viking Ciawi Tasik, ada juga Viking Ranjeng Bandung, dan terakhir ada Bobotoh di Cikawet katanya. Itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.